Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati, para hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, taufik darinya serta maunah dan inayahnya, subuh ini kita kembali diizinkan untuk mengukir amal di Masjid Riyadhul Jannah ini. Mudah-mudahan amal-amal ini betul-betul menjadikan kita masuk ke dalam Riyadhul Jannah, taman-taman surga, dengan mengharap ridha Allah, dan mudah-mudahan ikhlas semata-mata karenanya kita pada lepas subuh ini berkumpul di rumahnya ini. Semoga nikmat yang Allah beri ini kita syukuri dengan sebenar-benarnya, sehingga nikmat ini senantiasa Allah beri tambah dan berkah. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur pasti aku tambah nikmat kepadamu. Ma'asyarul kiram, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita semakin diberi semakin mensyukuri, dan semakin diuji semakin sabar, tegar, teguh, istiqamah. Oleh sebab itu maka salawat dan salam hendaknya senantiasa kita baca dan kita doakan
sebagai doa terbaik kita untuk Nabi kita alaihissalatu wassalam, mengenang jasa dan kebaikannya yang alhamdulillah dengannya kita di sini dari berbagai ras dan suku, dari berbagai warna kulit, bahasa, kebiasaan dan tabiat, kita disatukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dengan iman Islam, dengan asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh itu semoga salawat dan salam itu senantiasa terucap menghiasi bibir kita, memenuhi hati jantung kita, dan menghiasi dan mengindahkan kehidupan ini dengan bahagia yang senantiasa berada dalam sanubari kita. Ma'asyiral kiram, mulai sekarang insyaallah kita akan merubah sedikit haluan kaji dari yang sebelumnya, seri mencintai sunnah Rasulullah SAW. Ini lebih menukik lagi, yaitu belajar sirah Nabi alaihissalatu wassalam, as-sirah an-nabawiyah. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin menyebut-nyebut nikmatnya yang besar ini kepada kita, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam adalah anugerah, hadiah, rahmat, berkah yang Allah turunkan kepada kita. Kita tidak bertemu dengannya, tetapi keberkahannya meliputi kita. Kita tidak bertemu dengannya, kasih sayangnya sampai ke relung hati kita. Kita tidak bertemu dengannya, tapi cinta kepadanya senantiasa menghiasi hati dan jantung kita. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim, yarhamukallah, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah benar-benar telah memberikan karunia besar kepada orang-orang beriman. Subhanallah, bahasanya pada orang-orang beriman. Kalau tidak beriman tidak dapat karunia itu. Jadi bukan kepada orang-orang beriman, yaitu apa? Allah SWT iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah mengutus di kalangan mereka rasul dari jenis mereka. Tidak diutus dari kalangan malaikat, sehingga kita gampang menghujat, ya memang malaikat gimana, tentu lebih hebat. Tidak, ini dari bangsa dan suku manusia. Yatlu alaihim, apa yang dilakukannya? Membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya. Subhanallah, langsung baca ayat-ayatnya, karena memang hidayah itu di ayat-ayat Allah yang dibacakan. Naam, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan yang tidak disetujui dan diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun mereka suka dan menganggapnya kebaikan demi kebaikan. Lalu dibersihkan itu oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, wal hikmah, dan hikmah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang makna hikmah ini, sami'tu ghaira wahidin mimman artadihi min ahli al-ilmi yaqulun bi anna al-hikmata hiya sunnah.
Saya mendengar banyak sekali ulama yang saya akui dan kagumi bahwasanya yang dimaksud dengan hikmah dalam ayat ini adalah as-sunnah an-nabawiyah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sekalipun mereka sebelum ini, sebelum Nabi diutus, adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Sesat mereka, lalu Nabi selamatkan dengan diutus itu. Nah, tuan-tuan tahu sendiri kaum muslimin dan muslimat, orang yang kesasar dan lama sekali tersesat jalan. Masya Allah. Untuk sekarang, sekarang minumnya? Ayolah saya minum dulu. Sebentar ya, saya minum dulu. Supaya cepat tahan. Yang satu dingin sekali. Badu dingin sama panas, bahaya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jazakallah khairan. Sampai di mana tadi? Langsung hilang gara-gara segelas air. Hah? Jadi mereka sebelumnya orang tersesat. Orang tersesat yang sadar dia tersesat, lalu ada orang yang tunjukkan jalan. Tunjukkan jalan, dia sangat bergembira dan berterima kasih. Itulah orang-orang beriman. Tapi ada orang-orang yang tak sadar tersesat jalan, ditunjukkan malah marah-marah. Itulah orang-orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka sampai saat Nabi diutus belum merasa tersesat. Tapi orang-orang beriman tahu dia merasa tersesat. Mungkin dalam kajian sebelumnya tuan-tuan kita pelajari bahwa seperti Ar-Raja' Al-Utaridi, sahabat Nabi SAW. Dulu kami di masa sebelum beriman pada Nabi SAW, setiap ada batu yang cantik bentuknya, aneh, bentuknya, kami jadikan dia Tuhan. Tapi ketika dapat batu lain yang lebih bagus, kami tinggalkan yang ini, ambil yang baru lagi. Subhanallah. Berarti Tuhannya berganti-ganti gitu. Kalau masih berganti-ganti Tuhannya, baru belum ketemu dengan Tuhan yang sebenarnya. Begitu mereka. Tapi setelah itu, atau di antara cerita aneh mereka di masa jahiliyah itu, ada yang mengatakan, dulu ketika berjalan, kami kalau tidak bawa Tuhan atau tidak ada menyembah Tuhan, takut kualat di jalan. Ada juga kekhawatiran itu. Lalu kalau dibawa Tuhan dari batu, berat. Belum lagi dagangan yang dibawa kan. Bawa dari kayu, susah. Akhirnya bawa dari tepung, keringan. Dibuat apa istilahnya, replikanya. Replika patung itu kan bisa dikecilkan itu kalau dengan tepung. Dibuat dalam bentuk tepung. Di perjalanan habis bekal, minta sama dia ndak ngasih-ngasih. Dia subhanallah. Memang ndak jalan kalau tidak dapat petunjuk itu, ndak jalan pikiran itu. Bukan ndak cerdas mereka. Saya yakin IQ orang itu lebih tinggi dari kita. Kalau diukur IQ lebih tinggi, apa sebab? Makanannya kambing seekor 6 orang. Kalau kita makan kambing seekor 6 RT. Iya. Semua kita sepakat bahwa kambing lebih kaya protein, lemak daripada ubi kayu. Kalau kita sarapan goreng ubi, cemilan keripik ubi, ulam pucuk ubi, sayur pucuk ubi, gulai pucuk ubi. Pasti mereka lebih cerdas dari sisi akalnya, dari sisi otaknya. Tapi tidak jalan. Apa sebab? Karena tersesat jalan. Akhirnya diminta, Tuhan beri saya rezeki, ini dah kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada dibagi-baginya. Akhirnya dicoba, ambil telinganya, makan.
Tidak ada marah, tidak ada kualat. Ambil lagi hidungnya. Demikian juga. Akhirnya habis tuhannya dimakan. Tapi walaupun demikian, tidak bisa dihilangkan itu keyakinan sampai bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kami dibukakan dada ini menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya cerahlah dunia ini, teranglah dunia ini. Yang sempit-sempit itu menjadi lapang, yang sulit-sulit itu menjadi gampang, yang berat-berat itu menjadi ringan, yang sedikit-sedikit menjadi banyak, yang tidak ada pahala itu menjadi bernilai. Subhanallah, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betullah kalau kita mengajar sirah Nabi Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dulu pernah ketika saya pulang bergabung dengan UIN Suska, masuk Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Waktu namanya tafsir hadis masih. Ya waktu itu susah cari murid, kata orang tidak berminat masuk tafsir hadis waktu itu. Kalau sekarang alhamdulillah ada banyak berminat. Ya kadang cari 10 lokal dah mudah. Dulu tidak ngemis-ngemis sama fakultas lain. Tidak ada pelajaran sirah selian. Ini tidak boleh terjadi. Sirah itu harus hidup di setiap tingkatan umur, di setiap status sosial, dalam seluruh lapisan. Gimana kita nak mencintai Nabi SAW, tapi tak pernah dibaca sirah Nabi SAW? Gimana nak cinta? Dibaca tiap hari aja, cinta tu tidak terbit juga. Gitu ya? Ditengok tiap hari kadang tidak terbit juga cinta itu. Apalagi kalau sama sekali tidak diulang-ulang, tidak ditengok-tengok. Mungkin pemikiran sebagian petinggi kan kita sirah ini kan pelajaran SD, kan itu ya, pelajaran SD, pelajaran SMP. Kalau perguruan tinggi itu apa lagi? Mungkin para pimpinan kita lupa bahwa yang masuk kuliah ada yang tak pernah belajar sirah. Dari TK balonku ada 5, masuk SD apa lagi lagunya kalau misalnya di sini senang, di sana senang. Hah? Apa? Berasal dari manusia purba, dari teori Darwin dan seterusnya. Masuk SMA apalagi lebih sering cabut, kadang-kadang lebih banyak pacarannya daripada pelajarannya, lebih banyak acara pacarannya daripada acara pelajarannya. Masuk kuliah blank, nggak tahu. Mohon maaf, bukan hanya di sini, di luar negeri, di Timur Tengah sendiri ada seorang syekh menuji anak kuliah. Ini bukan di sini, di luar negeri, di Timur Tengah, di negeri Islam asalnya. Saya menanyakan, berapa orang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada bingung. Ada yang bilang 15, ada yang bilang 3, ada yang bilang 2, dan seterusnya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini negeri yang anak-anak kecilnya diajarkan sirah Nabi, diajarkan Al-Quran dan hadis. Banyak penghafal Al-Qurannya dibanding kita. Sopir taksinya saja hafiz Quran 30 juz. Kita ahli tafsir juz 30 tidak lancar. Ya, di sana sopir taksi hafiz 30 juz. Sering kita temui hafiz 30 juz. Tetapi kalau di kita banyak kita sudah ahli tafsir juz 30 tidak lancar, sudah menjadi pakar tafsir. Ma'asyur kiram. Tetapi ketika tanya tentang sirah mereka tidak tahu. Coba sebutkan istri-istri Nabi, tunjuk di sana. Fatimah katanya. Fatimah kata istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia tidak pertama Khadijah lancar, Aisyah lancar, lepas tu tidak ada lagi Fatimah. Ya, subhanallah, tidak ada. Tapi ketika ditanya oleh Syekh tentang klub sepak bola Brazil, waktu itu Brazil juara dunia, memang tahu dia, kakak
Tuh kakak ada, tahu dia Ronaldinho, tahu dia Deco, tahu dia, pokoknya nama-nama yang susah diucapkan pun hafal. Masyaallah kiram. Bagaimana dengan di kita kaum muslimin dan muslimat yang tak pernah mendengar tentang Nabi SAW? Maka wajar ketika Nabi SAW tidak menjadi idola, tidak menjadi tokoh, tidak yang jadi dibanggakan, bahkan cenderung kalau kita sebut Nabi SAW, orang akan mengenditkan keningnya, akan merasa risih, akan merasa malu atau menyebut nama Nabi SAW. Dan bahkan ketika Nabi kita dihina, dihujat dan sebagainya oleh para syaitan di kalangan jin dan manusia, kita tidak merasa tersinggung sedikit pun. Biasa mengekspresikan pendapat, ia mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka memilih pelajaran sirah ini adalah pilihan yang sangat tepat sekali. Nah, kaum muslimin dan muslimat, kenapa sirah Nabi alaihissalatu? Sebelum menjawab ini, apa yang dimaksud dengan as-sirah? As-sirah dari kalimat sara yasiru siratan wa sayran. Maknanya sarah adalah as-sirah at-tariq, yaitu berjalan, adalah berjalan. As-suluk, yaitu salaka, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah, itu berjalan. Makna daripada salaka wasara itu adalah maknanya berjalan. Taraqa juga dengan makna berjalan. Jadi as-sirah dalam bahasa Arab maknanya adalah at-tariqah, yaitu jalan. Dan sirah juga disebutkan dengan makna al-hay'ah, yaitu yaitu keadaan, bentuk, kondisi. Dan juga sirah disebut mulia tentang cerita masa lalu. Jadi sirah itu termasuk cerita al-awail, orang-orang dahulu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbicara tentang sirah an-nabawiyah karena dia seorang nabi. Nabi kita kan satu ya, 2 apa 3? Palsunya banyak. Ya, karena nabi palsunya banyak. Kata Nabi SAW, la taqum sa'ah hatta yadhhar kadzabuna thalathun. Tidak akan datang kiamat sampai lahir 30 orang pembohong, seluruhnya mengaku jadi nabi. Kayaknya di Indonesia ada juga dapat bagian rupanya. Indonesia ada dapat bagian nabi palsu. Sudah berapa? Tidak usahlah tahu ya, yang namanya palsu tidak usahlah untuk tahu lah. Nah, sudah banyak, sudah ada yang ngaku nabi-nabi palsu seperti Musaddiq, Ahmad Musaddiq dulu, seperti juga Leah Eden, apa namanya Leah? Eden. Serius ini apa nah? Pakai apa Leah Eden. Nah, nabi palsu dulu. Masya Allah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah, Nabi kita alaihissalatu wassalam yang akan kita bicarakan as-sirah an-nabawiyah, berarti membicarakan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya Nabi, berita-berita tentang Nabi, serta keadaan dan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sirah maknanya adalah at-tariqah, jalan, wal hay'ah, keadaan, wa hadisul awail, cerita masa lalu, berarti yang terjadi di masa lalu. Ya, kalau Nabi sekarang kan tidak ada cerita Nabi lagi sekarang, karena setelah beliau wafat 12 Januari 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Memang harus baca sirah lagi nampaknya. 11 Hijriah beliau wafat, maka ceritanya pun tamat untuk di dunia. Ya, ceritanya pun tamat di dunia, tinggallah apa yang sudah beliau tinggalkan kepada kita. Maka Nabi alaihissalatu wassalam ingatkan bahwasanya
sepeninggal saya ini saya tinggalkan untuk kalian 2 pusaka yang tak sesat kalian bila pegang keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Ketika kalian berselisih nanti balik kepadanya, sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, biar tidak berterusan berselisih. Nabi tidak bilang tinggal aja panggil saya bangkit lagi. Ini kan banyak sekarang yang mengklaim Nabi bisa hadir di majelisnya dengan amaliyah tertentu. Wah, minta amaliyah itu payah pula, mintanya harus tanda tangan dulu, daftar bayar dulu. Kalau memang ilmunya dari Nabi tidak pakai syarat-syarat begitu. Iya, kalau memang Nabi bisa hidup lagi, banyak masalah yang harus kita selesaikan. Karena berapa banyak kita berselisih paham di atas dunia ini. Sampai tidak sedikit ustadz yang dipersekusi, bahkan diintimidasi, bahkan dituduh radikal dan teroris, ya kan? Oleh umat Islam juga. Nah, kalau memang bisa Nabi hadir lagi, tinggal kita muram sedikit, datang Nabi depan kita, tanya langsung, ya Rasulullah, kalau untuk Riyadul Jannah misalnya, tanya apa masalahnya di sini? Apa masalah misalnya? Masjid tidak pernah selesai. Tanya ke Nabi SAW, gimana cara cepat selesainya Rasulullah? Ya kan? Atau masalah kajian yang diperselisihkan misalnya, tanya Rasulullah, ini kajiannya benar apa tidak nih? Minta tanda tangan langsung, bawa nanti ke pengurus. Nih dari Nabi SAW. Kalau perlu pengurus juga hadir sekali. Nah, hadir waktu itu dibuat tanya ke Nabi SAW. Jelas ya? Nah, sekarang kan banyak aliran di dunia Islam ini sekarang nih. Di Indonesia Masya Allah subur aliran. Di Indonesia subur aliran, sesatnya subur. Iya, 2004 saya masih di Madinah, saya baca rilis dari MUI pusat kita, MUI Majelis Ulama Indonesia Pusat. Waktu itu aliran sesat di Indonesia jumlahnya lebih kurang 240-an lah. Ya. 2014 kemarin saya tanpa sengaja terbaca oleh saya rilis, alhamdulillah berkembang pesat di atas angka 400. Nah, kalau demikian jangan-jangan gara-gara saya pulang tambahan ini sebulan. Iya, dulu 2004 sebelum pulang kan baru 240-an, setelah pulang bertambah jadi 400-an. Ini kan muskilah ini, bisa saja orang menuduh saya gara-gara Ustaz Dasman pulang tambah aliran sesat. Nah, daripada kita berselisih terus, berselisih paham terus, tuduh menuduh, curiga mencurigai, ayo kita pelajari ilmu untuk menghadirkan Nabi SAW majlis kita. Tapi sepakat ya, buat di atas akta 10.000 atau akta notaris, bahwasanya setelah ditanyakan ke Nabi SAW tidak boleh lagi berselisih. Karena di sini kalau sudah bertemu Nabi, tidak ada lagi istilahnya subuhat. Tidak boleh ada subuhat lagi. Ya kan? Mukmin kafir. Risikonya besar kalau ketemu Nabi itu. Mukmin di masa Nabi ada terbagi golongan-golongan. Ada. Di masa Nabi yang ada orang masuk Islam atau zaman Nabi ada Islam ini, enggak ada kan? Satu aja, Islam Nabi alaihissalam. Iya. Jadi kalau Nabi sudah hadir, hilang aliran harus hilang semuanya. Kalau sekarang kan tidak bisa kita hilangkan, dan tidak juga bisa kita keluarkan dari Islam. Sebab apa? Semuanya bersyahadat. Semuanya bersyahadat. Ini kan yakin nih Islamnya. Sedangkan kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan kan ada subuhatnya. Dan hukum tidak bisa dijatuhkan kalau subuhat belum hilang. Nah, untuk menghilangkan subuhat, ayo kita panggil Nabi SAW. Setuju? Ya, saya kalau bayar, mau saya bayar. Nah, ya tentu saya sanggup saya. Artinya kalau nak ketemu Nabi, apapun saya berikan. Ya. Tapi betul ketemu Nabi, jangan ketemu setan. Saya tidak mau ketemu setan. Ketemu Nabi alaihissalam, karena setan itu penipu ulung. Ustadz pun bisa tertipu sama setan. Iya, ustadz bisa tertipu sama setan, apalagi kita orang awam. Tapi kalau dengan Nabi tidak, kita tidak akan tertipu. Antum punya ilmunya? Tidak.
Dah lama ngaji tidak dapat juga. Nah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, bertemu Nabi setelah beliau mati itu tidak ada lagi kecuali dalam mimpi. Karena mimpi itu benar. Cuman yang bermimpi ini benar apa tidak? Itu masalahnya. Yang mengaku mimpi Nabi itu orangnya dusta atau jujur. Kan susah dideteksi. Ya pakai peci haji belum tentu benar. Pakai sorban tinggi-tinggi belum tentu benar. Tuh lihat orang-orang yang Syiah yang membenci Nabi dan para sahabat, bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan sahabat alaihi ridwanullah, itu sorbannya tinggi-tinggi, jubahnya besar-besar, orangnya ganteng-ganteng, jenggotnya tebal-tebal sampai ke pusatnya, tapi mereka banyak mengukir dusta atas nama agama. Jelas, jadi tidak bisa ngaku bertemu Nabi. Betul, hadisnya betul, siapa yang bertemu denganku dalam mimpi, dia, Nabi membahasanya man ra'ani faqad ra'ani, siapa yang melihatku dalam mimpi berarti dia benar-benar melihatku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Jelas? Nah, tidak bisa diserupai oleh syaitan Nabi. Cuman yang bermimpi itu benar apa tidak? Karena di zaman Nabi saja ada orang yang beriman pada Nabi. Ada seorang Nasrani masuk Islam dia, habis itu menjadi penulis wahyu, habis itu murtad dia. Coba bayangkan, murtad dia. Lalu dia mengempanyekan setelah murtad, yang disampaikan Muhammad itu semua yang saya ajarkan. Dia klaim bahwa ilmu Nabi itu adalah ilmu yang diajarkan dari agama Nasrani. Ini pula yang dipakai syubhat oleh kaum orientalis di sana untuk mengatakan bahwa Nabi diajar oleh orang Nasrani, dan itu pula syubhat orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau masuk Islam waktu itu. Innama yu'allimuhu bashar, dia diajar oleh manusia. Jelas? Jadi syubhat besar jadinya, karena dia memang jadi penulis wahyu dan dia ahli menulis, dan dulu orang agama Nasrani masuk Islam jadi syubhat sebagaimana Sokronya dulu. Dia pakar orientalis, dibawa Belanda ke sini, lalu Aceh tidak bisa ditaklukkan dengan jihad waktu itu, akhirnya dia masuk Islam karena dia seorang ahli, akhirnya dihormati. Kalau sempat sekarang Presiden Amerika masuk Islam, datang ke Riyadul Jannah, antum gimana? Santai-santai aja? Ajobidin, antum tidak kenal Ajobidin? Orang Pariaman, orang awak tuh. Ajo, kan Ajobidin ya, jual sate dulu tuh. Mohon maaf. Jadi kaum muslimin dan muslimat, andainya dia masuk Islam sekarang, dihormati apa tidak? Pasti dihormati, karena dia orang hebat, memang hebat. Makanya Islam semakin membuat orang itu hebat. Nukroja masuk Islam. Hanya banyak syekh-syekh kita di Makkah tertipu, syekh-syekh kita yang keturunan Melayu di Makkah tertipu oleh Snok Hogronya yang bernama Abdul Ghaffar waktu itu untuk kepentingan penjajah. Apa misinya? Memecah guru-guru kita orang Indonesia yang ada di Makkah antara pro jihad dengan pro penjajah. Tapi tidak penjajah namanya, adalah pemerintahan yang membawa perlindungan bagi bangsa. Jelas? Nah, itu sudah cukup. Akhirnya setelah 35 tahun bertahan, akhirnya jihad diragukan oleh sebagian, akhirnya dukungan pun semakin melemah. Disitulah masuknya penjajah ke Aceh. Ma'asyarul kiram. Jadi dia tadi masuk Islam, lalu murtad, membuat fitnah, menyebar syubhat bahwa Nabi diajar olehnya. Akhirnya ketika dia mati dikuburkan, besok pagi ketemu lagi, bumi tidak menerima badannya. Hadis Sahih Bukhari, tidak diterima. Lalu mereka menuduh ini gara-gara perbuatan pengikut Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kuburkan lagi dengan galian yang lebih dalam. Besok keluar lagi, digali lagi, disembunyikan tempatnya, besok keluar lagi. Akhirnya mereka tahu ini laknat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, karena dia
telah menyebabkan fitnah luar biasa terhadap Nabi SAW. Maka siapapun yang memfitnah Nabi, maka dia terlaknat kalau dia tidak bertobat. Apalagi penyembah sapi pula. Apalagi penyembah sapi. Masa-masa begini masih ada juga penyembah itu lagi. Nak menghina Nabi SAW. Maka itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka sirah Nabi akan membahas tentang Nabi sendiri, pribadi Nabi SAW, dan bagaimana hari-harinya, berita dan apa yang dia lakukan, bahkan sampai kepada keadaan-keadaan dan kondisi Nabi SAW. Oleh sebab itu, as-sirah an-nabawiyah adalah mempelajari tentang kepribadian Nabi SAW, tentang berita-berita tentangnya, amal-amalnya, baik yang syar'i yang mesti kita lakukan ataupun yang sifatnya adab dan akhlak yang dianjurkan untuk diikuti, bahkan adat kebiasaan yang kalau diikuti pasti baik, dan kalau seandainya kita tidak ikuti, kita juga tidak diwajibkan. Ya, misalnya antum nak pakai jubah, misalnya nak pakai jubah, wajib pakai jubah kan enggak nah? Ya. Lalu Ustaz kok pakai jubah? Saya pertama pakai jubah tuh payah dulu. Iya, pakai jubah tuh payah. Awal pakai jubah tuh rasa perempuan badan saya itu. Sebab saya tengok modelnya macam iya kawan-kawan di pondok dulu kan. Beginilah modelnya, cuma pakai jilbab. Tambah lagi orang Arab tuh pakai apa namanya? Jilbab juga ya. Pakai khimar, pakai simak. Akhirnya 2 tahun saya tidak nyaman pakai jubah tuh. Masih ke kuliah kadang pakai sarung, pakai celana panjang kan, pakai baju koko. Ya, peci pun sebelum haji pakai peci hitam ini, setelah haji baru berani pakai peci ini. Karena dulu image-nya ini ke peci haji, ternyata peci Arab rupanya, bukan peci haji. Tapi tidak apa-apa lah, image yang sudah dibangun bahwa peci seperti ini namanya peci haji. Karena dulu memang tidak boleh makainya kecuali yang sudah haji atau haji qalun, haji sudah ke Mekah alun. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi akhirnya setelah pakai, selesai saya makainya. Di antara sebabnya lapang, yang kedua ringan, yang ketiga sakunya besar-besar. Ya, kalau pas makan kawa, tahu kawa? Ya, makan snack berlebih, banyak muat di saku gitu. Nah, yang ketiga, saya baca di artikel, kalau dompet itu ditaruh di saku belakang, itu banyak menyebabkan saraf terjepit. Tidak sehat. Kalau sekarang sakunya kan di sini. Makanya kalau saku di sini lambat kita bayar. Apa sebab? Keluarnya payah. Apalagi pakai makanya buat kayaknya ada juga apa nama istilahnya alasan filosofi. Kalau saku di belakang lambat keluar duitnya. Kalau di sini kan gampang Pak, tinggal keruk begini langsung keluar. Jadi filosofisnya ada. Makanya saya kalau di sini sering terlambat bayar. Ya, tapi kalau sini agak cepat sedikit. Makanya saya pilih pakai jubah saja. Dia tidak ada unsur apa-apa. Yang kelima, karena Nabi SAW menyukai pakaian kamis, seperti hadis riwayat Imam Abu Dawud. Karena ahabbat thiyab ila Nabi SAW al-kamis. Nabi pakaian yang paling disukanya adalah gamis. Oleh sebab itu saya coba mencintainya pula. Selama tidak dilarang. Tapi kalau tuan-tuan larang nanti Ustaz Karyarul Jannah mesti pakai sarung. Saya pakai sarung. Nah, tapi kalau suruh pakai dasi tidak pas. Dasi itu di negeri panas mana mah? Gerah kan, negeri kita gerah kan? Yang pakai dasi itu di negeri-negeri dingin. Kan musim dingin itu, asal pakai musim dingin. Kemudian atau antum kerja dari mobil yang AC-nya dingin, masuk ke ruangan dingin, semuanya dingin. Berhadapan dengan orang juga dingin. Itu pasnya. Kalau di tempat kita yang kita ini, apalagi kalau naik bemo, naik becak perginya, tidak pas pakai dasi. Oleh sebab itu saya menghindari pakai dasi. Mohon maaf Ustaz ya, tapi jangan salah paham dah, tolong dicatat. Saya tidak mengharamkan. Ini kadang-kadang nanti timbul fitnah. Haram dasi katanya. Enggak. Saya tidak mengharamkan, tapi bukan pakaian bangsa saya. Maksudnya kampung saya. Ini bangsa pula Pak Presiden nanti kan. Bukan pakaian orang kampung saya. Apalagi Kota Bangkinang, apalagi Kota Pekanbaru di Daulat termasuk kota terpanas di Indonesia. Nah, saya AC mobil panas. AC mobil tidak dingin. Tapi kalau tuan-tuan beli kan saya Cadillac nanti. Tahu Cadillac?
Mobil presiden tuh. Berarti kan jadi presiden tuh ya. Nah, kan pakai dasi. Walaupun saya berharap juga tidak jadi presiden supaya tidak pakai dasi. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Yang salah paham enggak? Ustaz mengharamkan dasi. Enggak, saya tidak berani berfatwa. Kita belajar sirah bukan belajar fatwa sekarang. Ya, fatwa itu hukum berat. Enggak semua orang bisa berfatwa. Ya. Saya ulang kembali. Saya tidak mengharamkan dasi. Cuman saya berusaha tidak pakai dasi. Tapi kalau antum paksa, saya pakai karena darurat. Mana tahu untuk foto harus pakai dasi, untuk nikah lagi harus pakai. Mana tahu? Kalau itu kan darurat babnya. Tapi kalau hanya untuk sekedar gaya-gaya, untuk style, kayaknya saya lebih nyaman pakai gamis. Itu soal kenyamanan saja. Ustaz ya. Lalu saya bumbui sedikit karena Nabi suka pakai gamis, maka saya berusaha untuk menirunya dari bab ini saja. Sebab untuk meniru untuk beristri lebih dari satu payah nampaknya, belum babnya saya. Ya, karena saku belum tebal. Yang kedua, belum berani. Karena saya takut nanti buka cabang pusat tutup. Selamatkan janda orang, istri kita jadi janda. Nah, itu tidak mau saya. Tapi kalau sudah rasanya aman nanti, betul-betul aman, mana tahu, saya tidak Ustaz. Ustaz jadi berminat juga nampaknya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi akan kita berbicara tentang Nabi secara terang dan jelas, gamblang dan mudah. Karena memang Nabi SAW prinsipnya mudah sekali. Ma khuyyira baina syai'aini illa ikhtara aisarahuma. Tak pernah disuruh memilih oleh Allah tentang dua sesuatu kecuali dipilihnya yang paling mudah. Paling mudah dipilihkan untuk kita. Nah, kalau Nabi sudah pilihkan untuk kita, itulah yang termudah. Maka oleh sebab itu jangan lagi cari yang lebih mudah dari yang dipilihkan oleh Nabi SAW. Ini tentang sirah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka sirah menurut para ahli hadis ini mereka berkaitan dengan bagian dari hadis. Sehingga dalam kitab-kitab hadis ada bab namanya al-maghazi was-siyar. Bab maghazi dan siyar. Maghazi jamak daripada maghza. Maghza itu adalah peperangan yang pernah diikuti Nabi SAW. Karena ini juga bagian dari sirah Nabi SAW. Supaya orang tahu bahwa perang dalam Islam itu tidak sama dengan perang orang selain Islam. Perang dalam Islam itu adalah untuk menegakkan kalimat Allah, bukan untuk menghabisi hamba Allah. Beda. Makanya ketika Nabi ajarkan orang yang menyerah dalam peperangan atau tertawan, Nabi apakan? Hah? Ya, enggak dipaksa. Berarti dipaksa? Enggak. Mereka dimuliakan sebagai manusia. Ya karena dia tawanan itu ditawan, ditahan memang. Yang namanya tawanan kan harus ditahan. Cuman Islam menjadikan menghormati mereka bagian dari akhlak kita. Memberi makan mereka justru menjadi salah satu pintu surga. Wa tu'imuna ta'ama. Nah, terus miskinan wa yatiman wa asira ala hubbihi yatiman wa miskinan wa asira. Memberi makan tawanan itu kemuliaan. Makanya dengan itu banyak orang yang ditawan Nabi masuk Islam karena melihat bagaimana Nabi bermuamalah. Tak ada paksaan. Seperti kisah Uthal nanti Umamah bin Uthal yang masuk Islam, salah seorang petinggi Bani Daus, waktu itu diikat oleh Nabi SAW di masjid, di tiang masjid. Dan selalu diberikan, tidak pernah terlambat makan, lebih dulu pula makan dari tawanan daripada kita. Lalu setiap hari Nabi datang kepadanya, duduk di depannya. Ya Sumamah, bagaimana keadaanmu? Nabi hanya nanya bagaimana keadaanmu. Apa jawabannya? In taqtul zadam. Ingat Muhammad, kalau kamu bunuh saya, kamu bunuh orang yang darahnya terhormat. Apa maknanya? Ini saya bukan orang sembarangan. Dan ditawan menggertak lagi itu.
Akan ada tuntut balas nanti. Ya. In tamunnu ala syakir. Kalau kamu lepaskan, kamu akan memberi kepada orang yang pandai berterima kasih. Jadi ada ancaman, ada harapan. Tapi belum juga dia masuk Islam. Nabi kan ingin dia masuk Islam. Maka Nabi bukan karena Nabi takut, tidak. Besok datang lagi. Pertanyaannya sama, jawabannya tetap sama. Kalau kau bunuh orang yang darahnya terhormat. Jangan main-main dengan saya. Masya Allah, tabarakallah. Tegar dia. Akhirnya ketiga kali Nabi akhirnya lepaskan. Ya, lepaskan. Setelah dilepaskan, terbang dia macam layang-layang putus gitu. Macam layang-layang putus. Lari dia. Rupanya cari tempat pemandian, mandi. Setelah itu bersih-bersih, kembali ke Nabi SAW. Lalu dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi heran, kenapa dengan kamu? Kemarin saya suruh masuk Islam, tidak mau. Sekarang tiba-tiba apa jawabannya? Saya sudah melihat langsung tentang kalian, tidak seperti yang diisukan. Nah, ini masalah itu. Isu sering buruk, tetapi kenyataan sering baik. Makanya tawanan itu beruntung karena melihat Nabi langsung. Kemudian kalau kemarin saya masuk Islam, kalian akan mengira saya terpaksa masuk Islam. Tapi sekarang setelah saya dibebaskan, maka saya masuk Islam dengan bebas. Kenapa? Apa yang dilihatnya dari Rasulullah SAW. Maka pembahasan tentang perang, adab dalam perang Islam, Nabi SAW pesankan orang perempuan tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, orang tua tak boleh dibunuh, rakyat sipil tak boleh diganggu, para ulama agama lain, ulama namanya, pemuka agama lain tidak boleh diganggu. Yang sedang beribadah di rumah-rumah ibadah tidak boleh diganggu, tidak boleh runtuhkan. Tumbuh-tumbuhan tak boleh dihancurkan, ternak tidak boleh dihancurkan. Inilah Islam. Artinya apa? Selesai pulang, misalnya mereka barang-barang mereka masih utuh, ternak-ternak masih ada, tumbuh-tumbuhan mereka tidak terganggu. Jelas? Andainya mereka menyerah, tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak. Inilah perang dalam Islam. Tapi kalau di luar, perangnya habis-habisan. Asal mengucapkan asyhadu an la ilaha, habis ini. Makanya ketika Nabi SAW Fathu Makkah, seperti yang akan kita pelajari nanti insyaAllah ta'ala, Fathu Makkah, orang-orang musyrikin semua menyerah. Apa kata Nabi SAW? Mereka mengira apa? Walaupun dulu mereka dengan kepala tegak, dengan hidung yang kembang kempis, dengan mata yang membelalak, dengan congkak dan sombong, ya, terhadap Nabi SAW, tidak menghargai sedikit pun berapa banyak nyawa yang melayang di tangan mereka. Semua itu kan kalau kita dendam luar biasa kan, tidak ada nyawa melayang sama sekali, namanya tercoret sekalinya. Luar biasa dendamnya. Ninda nyawa sahabat melayang. Tetapi Nabi SAW tidak menjadikan itu peluang untuk syaitan menenggelamkan kita. Maka kata Nabi SAW, "Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa yang kalian kira saya lakukan terhadap kalian? Di situ baru mereka kembali ke kesadaran semula. Akhun karim, ibnu akhin karim. Kamu ni saudara yang mulia, apalagi nak dibanggakan, dan kan dah habis, dah tamat cerita orang kafir Quraisy, tinggal lagi orang Islam. Nah, apa kata Nabi SAW? Semuanya harus masuk Islam, kalau tidak aku penggal, gitu. Nah, Nabi bilang, izhabu fa antumut tulaqa. Kalian semuanya bebas dari segala tuntutan. Yang lalu biarkan berlalu. Kita ukir prestasi ke depan dengan lukisan yang indah tentang Islam dan iman. Itulah Islam. Itulah perang Islam itu, kaum muslimin dan muslimat. Bahkan Nabi pesankan, tidak boleh satu pun atau setetes darah pun mengalir di Mekah kecuali orang yang menghunuskan senjatanya. Jelas? Kalau sudah begini dia, ya terpaksa lah. Kalau dia sudah
mengeluarkan pedang dan tombak serta panahnya, ya tidak bisa. Tapi kalau selama mereka tidak melawan, maka tidak boleh diapa-apakan. Itulah Nabi SAW. Dan itulah yang dicontoh oleh seluruh pemimpin Muslim ketika membuka negeri Islam. Dibuka Baitul Maqdis zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika serah terima gereja terbesar di situ, mereka justru ingin diterima langsung oleh Amirul Mukminin Umar. Bersyarat mereka, padahal dah kalah tuh. Dah kalah tapi masih bersyarat, kami tidak mau serahkan kecuali kepada pemimpin tertinggi. Supaya apa? Ada rasa dihormati. Maka Umar radhiyallahu anhu langsung berangkat dari Madinah menuju Syam, menuju Palestina. Lama, kadang-kadang Umar baru gara-gara kunci aja. Kan itu, tempat saja selesai masalah. Banyak sekali unding kalian katanya. Dah kalah, dah mau minta-minta macam-macam. Tapi tidak, Umar ingin menunjukkan bahwa umat Islam itu tinggi akhlaknya. Mengalah sedikit karena menjaga nama Islam itu tak apa-apa. Dulu Nabi mengajarkan ke Nabi dalam Sulh Hudaybiyah mengajarkan ke Umar radhiyallahu anhu ketika buat perjanjian damai Nabi di masa Sulh Hudaybiyah, masih ingat ya? Besoklah kita belajar insyaallah. Nabi pergi umrah dihalangi orang kafir Quraisy. Sampai-sampai Utsman diisukan dibunuh oleh orang Quraisy. Utsman diutus untuk menjelaskan, kami datang bukan untuk perang tapi untuk beribadah. Tidak boleh, karena pengurusnya waktu itu, pengurus Masjidil Haram waktu itu, nah belum tahu juga, dikuasai oleh kaum musyrikin, orang Quraisy, kafir Quraisy, sehingga masuk Masjidil Haram yang sebenarnya milik Islam, tapi karena mereka kuasai, seperti sekarang Baitul Maqdis dikuasai oleh orang Yahudi. Semoga Allah bebaskan. Nah, sehingga kita susah untuk masuk ke situ. Padahal kita ingin juga sholat di Baitul Maqdis, karena sekali sholat nilainya lebih dari 500 kali sholat. Tapi boleh buat sekarang dikuasai oleh kafir Quraisy, kafir Zionis, non Muslim Zionis. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dulu Masjidil Haram pengurusnya kaum musyrikin, sehingga Nabi pun harus minta izin. Coba lihat kaum muslimin. Jadi kalau ada yang sekarang bilang misalnya, masa minta izin ke orang kafir masuk masjid, antum lupa sejarah. Makanya sekarang kita harus baca sirah. Nabi pernah minta izin pada orang, karena mereka penguasanya. Jelas Ustaz? Jelasnya, jangan antum bawa bom pula nanti. Tidak ada, itu bukan jihad, itu jahat itu. Nah, itu jahat, bukan jihad. Gara-gara tidak boleh masuk masjid, antum bawa bom ke masjid nanti. Yang mati siapa? Umat Islam yang mati. Mati orang kafir 1, mati umat Islam 100. Untuk apa? Kemudian merusak wajah Islam. Tidak, itu tidak jihad, itu jahat. Itu jahat. Itu bukan jihad, tapi jahat. Maka jangan itu. Nabi minta izin. Yang kedua, ketika buat perjanjian, lihat kaum muslimin, buat perjanjian, di situ ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Apa ditulis? Muhammadur Rasulullah, di pihak orang Islam. Di pihak yang di sana Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, yaitu orang kafir Quraisy, orang kafir waktu itu, utusan orang Quraisy Mekah. Oleh Urwah dia bilang, kalau kami akui kamu Rasulullah, tidak perang lagi kita, katanya. Maka disuruh hapus kalimat Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Hapus. Saya tetap Rasulullah walaupun tidak diakui oleh mereka. Umar protes. Kenapa dihapus? Ini penghinaan ini. Ya wajar. Umar kan orangnya kuat, gagah perkasa. Lawan saja. Kan gitu kita. Kan kita kan ada yang semangatnya luar biasa. Lawan saja. Sampai tetes darah penghabisan. Maka disinilah perlu pemimpin yang hikmah. Bukan pemimpin yang lebih meledak-ledak lagi dari tentaranya. Kalau sempat dalam tentara jenderalnya lebih pemarah dari anak buah korporalnya, habislah satuan itu. Makanya jadi jenderal itu tidak, perhitungannya bukan amarah emosional, tapi adalah harus terukur, teratur,
tertib, disiplin, bukan mengikuti hawa dan nafsu. Kalau tidak bisa jadi itu, jangan jadi pemimpin. Kalau ada pendendam dalam hati, jangan jadi pemimpin. Karena pemimpin tidak boleh dendam. Jelas? Antum kalau jadi pendendam, jangan jadi pemimpin ya. Nanti rusak rakyat. Nah, ini tidak milih saya kemarin. Ada. Itu sudah mulai terjadi ketimpangan. Sehingga prestasi kita hanya di kalangan sendiri. Di kalangan lain tidak dianggap berprestasi. Selesai, Ustaz jangan dendam enggak? Mana tahu nanti terpilih saya di presiden 2024. Mana tahu? Ini kan uji-uji nasib aja nih. Nah, mana tahu nanti. Besok jangan dendam. Itu tidak pilihan saya itu. Dari rakyat maupun dari pemerintahnya. Jelas, Nabi SAW tidak pernah menyimpan itu. Hapus. Tidak ada masalah. Sebab Nabi tetap Nabi, Rasul tetap Rasul, walaupun tak diakui orang-orang kafir. Kapan pun orang kafir mengakui Rasul? Dia tak akan pernah mengakui. Orang kafir mana mengakui dia? Dia tahunya adalah Muhammad pemimpin para pembangkang ini. Kan itu bahasanya. Nabi Muhammad itu adalah pemimpin para pembangkang. As-sabi'in kata mereka. Tidak diakui sebagai Rasul. Tapi ada saatnya kita harus, ya, ibaratnya naik mobil, antum ngendara atau naik motor, antum di jalur yang benar, tiba-tiba ada bus besar nyalip masuk ke jalan antum, gimana? Tak bertahan, saya benar ini katanya, diadu sama bis itu, hancur antum. Dia antum harus ngelak, rem. Ini sebagian sopir ada ndak? Semakin dikejarnya, ya kan jalan kita nih Ustaz katanya, ndak. Walaupun jalan kita harus rem, minggir sebentar, kan hanya semenit selesai masalah. Tapi kalau antum hadang, mungkin tamatlah sudah, iya kan? Makanya ada kalanya harus ngelak, ada kalanya harus rem. Kadang-kadang rem mendadak, terserak kita dalam gara-gara rem, supaya selamat, itu biasa. Tetapi tidak boleh ada dendam. Nanti asal ada bis nanti kita lemparin selalu. Bukan bis itu. Kadang ini maka Nabi SAW ketika pada Makkah, dendam itu tidak ada. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian bebas semuanya. Akhirnya mereka masuk Islam tawa'iyatan, atas pilihan sendiri, bukan atas paksaan Nabi. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang Arab yang di Mekah itu masuk Islam, setelah itu tidak masuk munafikin mereka, karena mereka bukan terpaksa. Beda dengan orang yang kafir di Madinah, mereka tidak punya tempat lagi sehingga pura-pura masuk Islam, lahir kaum munafikin. Kalau orang Mekah tidak, mereka melawan, kafir, kami kafir, kafar Nabi ma ursiltum bi, kami kafir pada kalian katanya. Tapi setelah mereka tahu dan Nabi berkuasa, juga tidak dipaksa, akhirnya mereka masuk Islam dengan suka rela. Maka tidak ada kaum munafikin dari sana. Berarti orang Mekah itu tidak ada yang terpaksa masuk Islam. Yang terpaksa masuk Islam orang sebagian Madinah, Abdullah bin Ubay yang awalnya hampir-hampir jadi raja, orang yang paling dihormati, pimpinan orang Madinah. Tiba-tiba datang Nabi, rusak reputasinya, dendam luar biasa. Padahal kalau dia jujur masuk Islam, mungkin jangan-jangan jadi khalifah nanti. Tapi kan enggak, tetap jadi pemimpin. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, pemimpin Aus, tetap jadi pimpinan sampai Nabi wafat, pemimpin kabilahnya, enggak rusak. Makanya kaum muslimin muslimat, kita kalau pemimpin, selama kita benar, Allah akan angkat. Karena besar di masa jahiliyah, setelah masuk Islam besar juga. Besar kita nama sebelum dapat hidayah, setelah dapat hidayah akan semakin besar. Tidak ada yang rusak kok. Orang kaya sebelum ngaji, setelah ngaji kaya juga dia. Ya tak? Pak RW, Pak RT sebelum ngaji, setelah ngaji langsung berhenti. Tidak juga tetap. Jadi orang hebat dia. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kekhawatiran syaitan mengganggu kita. Tapi janji Ar-Rahman Rasulullah SAW Sayyidu Walad-Adnan memberikan peluang, kesempatan bagi kita. Oleh sebab itu
Ini baru definisi sirah. Waktu sudah habis. Insya Allah kita sambung bulan depan. Tunggu seri berikutnya. Insya Allah ta'ala. Baru mukadimahnya luar biasa indahnya sirah ini. Baru baun-baunnya ini. Ya nanti insya Allah bulan depan akan kita sebutkan dengan izin Allah SWT hal-hal latar belakang. Kenapa sirah itu penting untuk menjadi penopang dalam dakwah, dalam kehidupan, dalam berpolitik, dalam berekonomi, dalam bersosial, dalam menikah, dalam dunia pendidikan, di dalam semua bidang. Insya Allah tunggu bulan depan. Semoga Allah berikan panjang umur dan kesehatan, dan tuan-tuan selalu dijaga Allah SWT dan berkah dan ketakwaan. Mohon izin karena saya sekarang harus berangkat juga ke cukup jauh, perjalanan 2 jam mungkin, karena ada kajian lagi jam 9. Oleh sebab itu pertanyaan tidak dibuka sekarang ya. Kalau ada rasa-rasa yang tidak selesai, besok saja besok saja ditulis atau besok disimpan, dihafal. Mudah-mudahan kita dibukakan kesempatan lagi. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikala Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha. Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.